Salam Bapak Ibu yang kekasih, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, minggu yang ke-11 setelah Trinitatis, terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Dikatakan firman Tuhan demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Bentuk firman Allah yang disampaikan oleh Yohanes ini adalah bentuk dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang banyak percaya kepadanya. Namun iman percaya mereka belum begitu kuat, belum begitu jelas sekali, belum begitu mengakar dalam hati, dalam pikiran, dan dalam kehidupan pergaulan mereka sehari-hari. Itu yang mau diperkuat oleh Yesus bagi mereka lewat dialog ini. Dikatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Injil Yohanes ini, ketika Yesus telah selesai mengajarkan, menyampaikan hal itu. Hal apa yang dimaksud oleh Yohanes? Pertama, Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup, air hidup. Bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia ini. Banyak orang yang tercengang, banyak orang yang curiga, banyak orang yang menolak, tidak mungkin. Tapi banyak juga orang yang percaya, walaupun kepercayaan mereka masih perlu diuji oleh Yesus dan oleh mereka sendiri dalam setiap pergerakan kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwasanya jikalau kamu adalah orang percaya dan tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah sungguh-sungguh menjadi murid-murid-Ku. Yang dimaksud Yesus adalah mereka kedengar-dengaran akan firman Tuhan, dan mereka hidup setiap saat di bawah bimbingan firman Yesus, kata ajaran pengajaran Yesus, sehingga bisa mereka melangkah kemana saja dalam kebenaran dan tidak akan mungkin kena cemooh, tidak akan mungkin jatuh dalam dosa, dan tidak akan mungkin menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka harus mendengarkan bimbingan arahan dari firman Tuhan. Mereka harus belajar terus dan menerus mendengarkan, dan mereka harus juga menghasilkan kebenaran-kebenaran dalam praktek hidup mereka sehari-hari. Jelas sekali evaluasi dan gaya Yesus yang mau memperkuat iman percaya mereka. Ini semacam motivasi, semacam sugesti juga bentuk dialog ini. Itu kelihatan dari jawaban mereka yang dikatakan sudah percaya kepada Yesus. Mereka mengatakan dengan sombong,
Mengapa engkau mengatakan kami benar kalau hidup dalam firman-Mu? Karena kami adalah anak-anak Abraham. Artinya bahwa orang Yahudi tidak pernah menganggap bahwa mereka bukan orang yang tidak benar. Atas pemilihan Allah kepada bangsa Yahudi, mereka sangat fanatik bahwa mereka berbapakan, berorang tuakan Allah, walaupun tindak tanduk mereka sehari-hari tidak tanduk orang yang betul-betul munafik dan fasik, yang tidak relevan dengan firman Allah, perbuatan-perbuatan sehari-hari. Dan ini yang dikoreksi dan yang mau diarahkan Yesus, supaya mereka lebih benar hidup kepada Allah, berkenan kepada Allah, karena mereka hidup di dalam firman, kuasa firman, pengajaran Yesus dalam praktik hidup sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, mereka menganggap bahwasanya mereka orang bebas, nggak pernah menjadi budak. Sekalipun mereka, nenek moyang mereka Musa membawa keluar dari Mesir perbudakan itu, dan kini mereka dalam penjajahan Romawi, ya itu secara fisik. Namun secara rohani, mereka menganggap anak Allah yang dijagai, dipelihara Allah, dan mereka konsisten dan fanatik, menganggap bukan pernah orang yang ditindas dan tidak pernah orang yang diperbudak. Karena itu dalam dialog ini Yesus membuka persoalan soal dosa, dan konsep Yesus mengatakan, mengajarkan bahwasanya orang yang berbuat dosa, yang munafik, yang tidak sesuai pembicaraan dengan isi hati dan tindak tanduk sehari-hari adalah orang berdosa. Dan orang berdosa adalah orang-orang yang diperbudak oleh keinginan dosa itu, dan itu terlihat dari keinginan daging. Orang yang selalu hidup di bawah keinginan dagingnya adalah orang berdosa, dan itu adalah yang diperbudak oleh dosa. Kini kamu sudah menjadi anak Allah dalam nama Yesus, dan anak Allah itu tetap tinggal di dalam rumah di bait Allah. Kalau kamu mengatakan anak Allah yang tinggal di bait Allah, berarti kamu harus luput dari keberdosaan. Itu yang dikritik oleh Yesus. Dan ingat bahwa jikalau kamu lepas dari keberdosaan, kamu harus benar. Dan yang memungkinkan kamu benar adalah jikalau kamu hidup dalam firman yang benar. Dan firman yang benar itu adalah Aku. Oleh karena itu kamu bisa benar, kamu bisa hidup lepas dari dosa jikalau kamu hidup bersama-sama Aku, yang adalah Allah, dalam nama Yesus yang membawa kebenaran, yang menyampaikan firman yang benar dalam kehidupan. Saudaraku yang kekasih, begitu tegas cara Yesus mengkoreksi pikiran, mengkoreksi perasaan, mengkoreksi pemahaman iman mereka, orang-orang Yahudi, supaya mereka tidak munafik hidup di luar kebenaran tapi menganggap benar. Bukankah kehidupan masa kini banyak yang seperti itu? Saya sering cenderung menganggap saya lebih benar dari orang. Ada gereja menganggap lebih benar, lebih kudus, dan lebih hebat dari orang lain. Ada kelompok-kelompok tertentu di tengah-tengah dunia masyarakat, komunitas sehari-hari, menganggap lebih kudus, lebih suci, lebih berkenan di hadapan Allah daripada orang-orang yang lain. Saudaraku yang kekasih, manusia tetap manusia yang cenderung berbuat dosa oleh kuasa keinginan daging dalam hidupnya. Yang bisa membenarkan manusia hanya satu, Allah dalam nama Yesus, karena Dia sudah dibenarkan, Dialah kebenaran itu, dan Dialah firman yang membawa kebenaran itu. Dan jikalau orang hidup bersama-sama di dalam dan dengan Yesus, merekalah yang sungguh-sungguh bisa dibenarkan dalam kehidupannya sehari-hari di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan pernah lewatkan langkah kehidupanmu 1 detik, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun tanpa bersama-sama dan di dalam kuat kuasa kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang membebaskan saudara-saudara dari dosa
dosa yang meluputkan kita dari tengah-tengah kekotoran dunia, dan yang menyucikan kita masuk dalam kebenaran yang bersama-sama Allah dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita hidup dalam kebenaran yang membawa kebenaran sejati dalam kehidupan orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita bersama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti dan semakin kuat menggenggam Engkau dalam nama Yesus, karena Engkau adalah kebenaran yang sejati. Di luar firman-Mu, di luar kebenaran-Mu, kami akan hidup sia-sia dan tidak akan bermakna. Biarlah firman Tuhan bersama Roh Kudus-Nya bergema menciptakan yang baru dan yang baru dalam kehidupan kami, agar membawa kebenaran-kebenaran yang menyentuh orang lain, yang bisa juga mengkoreksi dan membenarkan mereka. Itu tugas kami. Terima kasih atas kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.